Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang Dong? Alhamdulillah baik, Ustaz. Mantap gimana, Ustaz? Alhamdulillah baik. Ustaz, mungkin ada sedikit yang perlu Anda pertanyakan ke Antum masalah khusyuk dalam sholat, Ustaz. Ya. Apa urgensinya atau kedudukan khusyuk di dalam sholat itu? Tentunya urgensinya khusyuk dalam sholat. Khusyuk dalam sholat seperti ruh dalam jasad. Artinya bagaimana kita bisa bayangkan ada jasad tanpa ruh. Demikianlah seperti sholat tanpa khusyuk. Oleh karenanya para ulama telah menjelaskan bahwasanya sekadar orang khusyuk dalam sholatnya, sekadar itulah dia mendapatkan pahala. Artinya kalau dalam sholatnya ternyata dia tidak tidak ada khusyuknya sama sekali, maka pahalanya akan hilang. Pahalanya akan hilang. Adapun orang yang bisa khusyuk, maka dia akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Dalam satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, man tawadda'a nahwa wudu'i hadza, thumma shalla rak'ataini la yuhadditsu fihi ma nafsahu, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berwudu dengan tata cara wuduku, kemudian dia salat 2 rakaat. Setelah berwudu dengan tata cara wudu Nabi, kemudian dia salat 2 rakaat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuhadditsu fihi ma nafsahu, dia tidak mengajak jiwanya berbicara. Artinya apa? Dia tidak mengajak jiwanya berbicara tentang dunia, tetapi dia khusyuk, benar-benar yang dipikirkan adalah akhirat. Apa ganjarannya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Kita semua ingin diampuni dosa-dosa kita. Di antara cara untuk diampuni dosa-dosa kita ada khusyuk, 2 rakaat yang dikerjakan dengan khusyuk, ya, maka akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Oleh karenanya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan, bisa jadi 2 orang salat di saf yang sama, berdampingan, ya, akan tapi pahala di antara keduanya seperti langit dan bumi. Kenapa satunya khusyuk, satunya tidak? Oleh karena bisa jadi seorang gayanya sama, gaya salatnya sama, sunnah-sunnah yang zahir sama, tapi tatkala dalam hatinya berbeda, maka pahalanya akan berbeda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada intinya bisa dikatakan harus khusyuk supaya Ya, sholat kita ya itu, sempurna. ya. Nah kalau begitu, Ustaz, tolong Antum sampaikan, Ustaz, beritahu Ana bagaimana kiat-kiat atau tips-tips supaya sholat kita ini bisa khusyuk, Ustaz. Ya. Tentunya kita tahu bahwasanya khusyuk dalam sholat perkara yang sangat penting, dan seorang harus berusaha meraih kekhusyuan. Dia harus berusaha, ya, melatih dirinya agar bisa meraih kekhusyuan. Namun seperti kita ketahui, meraih kekhusyuan dalam sholat bukanlah perkara yang mudah, perkara yang perlu perjuangan. Di antara kiat-kiat yang disebut oleh para ulama adalah kita memiliki sifat ihsan tatkala kita sholat. Ihsan sebagaimana perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yarak." Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah, dan jika engkau tidak bisa melihat Allah, maka yakinlah Allah melihatmu. Seorang tatkala dia ihsan, dia merasa sedang sholat, Allah melihat dia, bukan hanya melihat, ya, perbuatannya, bukan hanya melihat gerak-gerak sholatnya, bahkan hatinya pun dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tawakkal 'alal 'azizir rahim alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin." Ya, bertawakal engkau kepada Allah Subhanahu wa taala, alladzi yaraka hina taqum, yang melihat engkau tatkala engkau berdiri, wa taqallubaka fis sajidin, tatkala engkau sujud bersama orang yang sujud pun Allah melihat. Kita tatkala salat, kita yakin Allah melihat kita dan Allah sedang menilai kita. Alam ya'lam bi anna Allah yara, tidakkah dia mengetahui Allah sedang melihat? Bahkan Allah melihat isi hati kita. Ya, wa ma tukhfis sudur, Allah melihat apa yang disembunyikan oleh dada kita. Kita sedang dalam hati kita sedang memikirkan dunia, Allah tahu. Meskipun kita Allahu Akbar, meskipun orang melihat kita semuanya sedang melihat ke arah sujud, seakan-akan kita khusyuk tapi hati kita melayang kemana-mana, Allah tahu. Apakah kita tidak malu tatkala Allah melihat Allah sedang berhadapan dengan kita sedang berhadapan dengan Allah tapi hati kita kemana-mana? Tentunya kita malu. Tentunya kita malu, kita tidak beradab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena tatkala kita menghadirkan sifat ihsan, bahwasanya Allah melihat kita akan bisa lebih mudah untuk khusyuk. Allah mengetahui gerak-gerik hati kita, Allah mengetahui apa yang dibincangkan oleh hati kita. Ini sangat mudah mengantarkan seorang dalam khusyuk. Lihatlah, kalau ada orang sholat, kemudian dia tahu bahwasanya ada kamera yang menyuting dia, dan dia tahu bahwasanya kamera ini akan melive-kan sholatnya diputar di channel-channel televisi. Bagaimana kira-kira khusyuknya dia? Dia akan khusyuk luar biasa. Penampilannya sangat oke, Allahu Akbarnya mantap. Kenapa? Dia tahu orang semua sedang melihat dia. Sekarang, rubah cara pola berpikir demikian. Yakinlah bahwasanya Allah sedang melihat apa yang sedang dia lakukan. Oleh karenanya, tatkala dia meyakini Allah melihat dia, maka dia akan lebih mudah untuk khusyuk. Di antara kiat-kiat Bang Dong untuk bisa meraih kekhusyuan, itu di antaranya berusaha memahami apa yang sering kita baca. Oleh karenanya penting. Orang mengatakan, berbeda antara orang baca surat, dia yang sekedar baca terjemahannya, itu sudah berbeda dengan orang yang tidak baca terjemahannya. Beda.
dia tahu terjemahannya lebih khusyuk. Berbeda lagi orang yang baca tafsirnya meskipun tafsir ringkas. Dia baca Al-Fatihah, dia baca terjemahannya sudah berbeda dengan tatkala tidak tahu terjemahannya. Berbeda lagi orang baca Al-Fatihah, baca tafsiran ringkasnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, yang mau hari pembalasan. Iya, karena dia baca tafsirannya ini akan lebih khusyuk dalam salatnya. Dia tahu apa yang dia ucapkan tatkala sedang, terutama surat yang sering dia baca atau zikir-zikir yang sering dia baca. Ya, nah, ini akan menjadikan dia lebih khusyuk dalam salatnya, mengerti apa yang dia ucapkan, karena seorang tatkala salat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu yunaji rabbahu, dia sedang bermunajat, sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia mengerti apa yang dia ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Bang Dung juga yang bisa mempermudah orang untuk khusyuk, yaitu menjauhi kemaksiatan. Menjauhi kemaksiatan. Sungguhnya kemaksiatan itu memberi pengaruh dalam hati kita. Seorang yang tatkala di luar salat dia mengumbar pandangannya, dia menggibah orang lain, ya hatinya menjadi keras. Hatinya menjadi keras, dia tidak perlu dengan orang lain, menyakiti hati orang lain, bermaksiat kepada orang lain, menzalimi orang lain, maka hatinya akan menjadi keras. Bukankah setiap kita melakukan maksiat maka nukitat fi qulubina nuqtatat sauda, maka dalam hati kita diberi titik-titik hitam. Semakin banyak maksiat yang kita lakukan, semakin hitam hati kita. Dan tatkala kita ingin khusyuk, enggak mau hati kita. Ini perkara yang diantara dari apa? Dari su'mul maksiyah, dari keburukan kemaksiatan, bahwasanya hati kita berkhianat tatkala sedang kita butuhkan. Kita ingin khusyuk, hati kita enggak mau. Kita ingin merenungkan akhirat, hati kita mengajak kita memikirkan dunia. Kita ingin merenungkan surga, hati kita mengajak kita merenungkan pasar, ya. Oleh karenanya kenapa? Karena kita sudah menghitamkan hati kita dengan berbagai macam maksiat, sehingga hati kita tatkala diajak untuk khusyuk dia berkhianat dan dia tidak mau. Di antara kiat untuk jadi ini saya ingin menjelaskan bahwasanya khusyuk bukan perkara yang sepele. Tapi khusyuk itu berkaitan dengan sikap kita sehari-hari. Di bagaimana kita tatkala di luar salat, itu mempengaruhi kekhusyukan kita dalam salat. Di antara sarana yang memudahkan kita untuk khusyuk itu bersegera ke masjid, Bang Dung. Ini yang sering terkadang dilupakan oleh sebagian orang, ya. Mereka bersegera ke masjid. Bukan bersegera maksudnya terburu-buru, tergesa-gesa ke masjid. Jadi sudah di kumandangkan azan dia masih ngobrol sama temannya, gimana kabar antum, gimana? Sudah azan Mas, sebentar, imamnya lama komatnya sebentar. Jadi ngobrol-ngobrol gitu, Allahu Akbar, langsung lari, ayo cepat, terburu-buru. Sehingga apa, dia lari ke masjid cepat-cepat sampai ngos-ngosan. Bagaimana? Allahu Akbar. Gimana mau khusyuk sementara dia keringatan ngos-ngosan, apalagi begitu dia mau datang ke masjid atau imamnya sudah ruku, Allahu Akbar. Wah, dia segera buru-buru ingin mendapatkan ruku. Begitu dia ingin ruku atau imamnya sami Allahu liman hamidah. Wah, payah imam, gimana saya terlambat. Imamnya kok kurang lama. Akhirnya dia salat Allahu Akbar dalam keadaan jengkel sama dongkol sama imam. Kenapa imamnya rukunya kecepatan? Saya tidak dapat rakaat. Nah, ini karenanya berbeda dengan orang yang dia datang ke masjid, di awal masjid azan dikumandangkan, dia segera berwudu, kemudian ke masjid, sampai di masjid kemudian dia sholat 2 rakaat, kemudian kalau sempat dia baca Quran. Ini mukaddimah, persiapan melembutkan hati kita. Kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia sudah berbicara dengan Allah sebelum sholat. Begitu dia sholat, siap hatinya. Allahu Akbar, sudah siap hatinya untuk bisa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin ya Bang Dung kiat-kiat yang menurut saya penting agar seorang bisa khusyuk dalam sholat. Dan yang perlu dia ketahui bahwasanya dia berusaha meyakini bahwasanya mungkin saja ini sholat dia yang terakhir. Mungkin saja ini sholat dia yang terakhir. Oleh karena sebagian salaf tatkala tahu akan dibunuh, mereka minta untuk sholat. Mereka ingin ibadah mereka sebelum dipanggil oleh Allah sholat. Dan kita tahu itu ibadah yang sangat mulia. Oleh karenanya kita anggap jangan-jangan ini sholat kita yang terakhir. Maka kita berusaha untuk sholat khusyuk-khusyuknya. Karena jangan-jangan ini sholat kita yang terakhir. Kemudian kita juga berpikir, jangan-jangan sholat kita yang 2 rakaat yang kita anggap sepele ini, jangan-jangan merupakan sebab kita masuk surga. Tatkala kita berharap 2 sholat kita ini merupakan sebab masuk surga, maka kita akan berusaha sholat khusyuk-khusyuknya. Terus kita buat apa kita kemudian sholat tanpa khusyuk? Toh kita rugi, sudah capek menyempatkan waktu sholat 5 menit, ternyata pahalanya sedikit, rugi. Oleh karena jangan sampai kita menghabis-habiskan waktu, pikiran kita kemana-mana. Lebih baik kita khusyuk, mendapatkan pahala dan dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sama-sama.